Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari Tim Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut Puskesmas Bayongbong, Kabupaten Garut, perkenankan kami berbagi informasi mengenai bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut. Perkenalkan dulu, staf layanan kesehatan gigi dan mulut Puskesmas Bayongbong. Staf kami terdiri dari 1 dokter gigi, yaitu saya sendiri, Dr. Gigi Ayu Permatasanti, dan 4 terapis gigi dan mulut. Terapis gigi dan mulut terdiri dari 1 Ibu Erna Nurdianti, 2 Ibu Yuli Yuliani, 3 Pak Denny Pujianto, dan yang keempat adalah Ibu Sri Nurhayati. Baik, mari kita mulai kepada materi pembahasan. Gigi manusia terdiri dari 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah gigi susu, atau disebut juga dengan gigi bayi atau gigi sulung. Dan tahapan selanjutnya disebut juga dengan gigi permanen, atau gigi dewasa, atau gigi tetap. Pada gigi susu berjumlah 20 secara keseluruhan, di mana masing-masing rahang memiliki jumlah 10. Pada setiap rahang, apabila diambil garis tengah, kemudian dihitung dari tengah depan ke belakang, maka terdapat 5 gigi yang terdiri dari gigi kelinci pertama, gigi kelinci kedua, gigi taring, gigi geraham pertama, dan gigi geraham kedua. Begitu pula pada gigi susu bawah. Gigi susu atau gigi bayi biasanya akan pertama kali muncul di gigi bawah depan pada gigi kelinci pertama di usia 6-10 bulan. Dan akan lengkap biasanya di gigi geraham kedua pada usia 25-33 bulan. Nah, kemudian akan pada usia sekitar 6-7 tahun akan terjadi pergantian dari gigi susu menjadi gigi permanen, dan biasanya dimulai pada gigi kelinci pertama bawah, yaitu pada usia 6-7 tahun, dan gigi geraham pertama itu sama di usia 6-7 tahun, baik atas maupun bawah. Sebelumnya kita harus ketahui bahwa gigi permanen atau gigi dewasa atau gigi tetap ini berjumlah keseluruhan 32 gigi, di mana tiap rahang memiliki jumlah 16. Dan apabila diambil garis tengah dan dihitung dari depan ke belakang, ada 8 gigi yang terdiri dari gigi kelinci pertama, gigi kelinci kedua, gigi taring, gigi geraham kecil pertama, gigi geraham kecil kedua, gigi geraham besar pertama, gigi geraham besar kedua, dan gigi geraham besar ketiga. Pada gigi geraham pertama itu adalah yang pertama kali muncul di usia 6-7 tahun, dan biasanya orang tua salah mengartikannya sebagai gigi susu, padahal itu merupakan gigi permanen atau gigi tetap pertama pada gigi geraham pertama. Jadi apabila anak-anak ada gigi keenam, perlu dicurigai bahwa itu adalah gigi geraham pertama tetapnya atau dewasanya, yaitu pada usia 6-7 tahun. Dan apabila gigi ini rusak, maka gigi tersebut akan hilang dan tidak akan dapat digantikan lagi oleh gigi apapun, kecuali dengan gigi tiruan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bahwa pada gigi dewasa terdapat yang disebut dengan gigi geraham 3, yang disebut juga biasanya dengan gigi bungsu. Gigi dewasa atau gigi permanen biasanya akan lengkap sampai dengan gigi geraham kedua,
Sedangkan pada gigi bungsu ini kadang keluar, kadang tidak. Dan seringkali kalau misalnya keluar itu memiliki ruang yang tidak cukup sehingga kondisinya tidak tumbuh dengan sempurna. Nah, biasanya untuk gigi geraham kedua akan lengkap di usia 12 sampai 13 tahun di gigi atas. Gigi geraham kedua atas, dan gigi bungsu biasanya akan mulai muncul di usia 17 sampai 21 tahun. Mungkin ada yang pernah mendengar apa itu karies? Apakah karies sama dengan gigi berlubang? Jawabannya ya. Karies itu disebut juga dengan gigi berlubang. Karies ini adalah kerusakan pada gigi yang menyebabkan gigi berlubang. Ini adalah beberapa gambar dari gigi karies atau gigi berlubang. Jadi dia bisa kena di bagian geraham, bagian belakang, bisa juga di bagian gigi depan, bisa juga di antara leher gigi, di leher gigi. Kemudian bisa juga lubang ini terjadi pada akar gigi, di mana apabila ditutup gusi ini tidak akan terlihat, dan baru akan terlihat dengan pemeriksaan penunjang, biasanya dengan ronsen periapikal ataupun dengan ronsen panoramik. Sehingga biasanya apabila tidak ditemukan lubang pada mahkota gigi adalah yang bagian yang putih ini, dan ini adalah akar gigi. Nah, bila tidak ditemukan lubang pada mahkota gigi, maka perlu dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengetahui apakah ada suatu lubang atau kelainan lainnya pada gigi tersebut. Bagaimana proses kerusakan gigi? Proses kerusakan gigi terjadi apabila kuman, yaitu di sini adalah bakteri yang jahat, bertemu dengan sisa makanan yang tidak terbersihkan dengan baik oleh kita, yang akan memproduksi suatu asam. Asam ini menyebabkan gigi yang sehat akan menjadi rusak dan sakit. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana perjalanan dari gigi berlubang. Sebelum kita mengetahui perjalanan dari gigi berlubang, saya informasikan terlebih dahulu bahwa gigi memiliki beberapa bagian. Seperti yang tadi saya telah sampaikan, bahwa bagian putih yang terlihat yang di atas gusi disebut dengan mahkota, dan ini dalam gusi disebut dengan akar gigi. Di antara mahkota dan akar gigi, di bagian perbatasan dengan gusi disebut dengan leher gigi. Mahkota atau gigi ini, gigi secara keseluruhan memiliki 3 lapisan, yaitu lapisan email, lapisan dentin, dan lapisan pulpa. Pada lapisan atau bisa juga disebut dengan email adalah lapisan luar, dentin lapisan tengah, dan pulpa lapisan dalam. Pada lapisan pulpa atau dalam ini adalah tempat di mana adanya pembuluh saraf dan pembuluh darah. Sehingga apabila lubang sudah mencapai daerah sini, biasanya akan sangat terasa sakit. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa perjalanan dari gigi berlubang. Biasanya gigi berlubang diawali dengan diameter yang sangat kecil, tetapi dia hanya sampai mengenai email atau lapisan paling luar. Lama-lama dia akan masuk dan akan mengenai lapisan yang tengah atau lapisan dentin. Pada lapisan dentin lebih lunak dibandingkan pada lapisan email atau lapisan luar, sehingga seringkali lubang terlihat kecil dari atas, padahal di dalamnya semakin ke dalam itu sudah semakin besar. Kemudian akan berlanjut kembali apabila tidak dirawat
dan tidak diperbaiki, itu akan berlanjut mengenai daerah yang dinamakan dengan jaringan pulpa atau lapisan pulpa atau lapisan paling dalam. Lama-lama kondisi ini akan menyebabkan pembuluh saraf di dalam lapisan pulpa menjadi mati dan terinfeksi kuman atau bakteri tadi. Selanjutnya kita lihat perjalanan gigi berlubang selanjutnya. Tadi sampai di sini, jadi dia mencapai ke dalam lapisan yang paling dalam, kemudian mengenai sampai ke akar gigi, terjadi pembusukan, kematian saraf gigi, dan lama-lama akan masuk ke bawah gigi, ya, ke bagian bawah gigi di bagian yang dekat tulang. Ya, di sini, ya. Nah, kondisi ini kalau misalnya sudah sampai di sini, dia akan membentuk yang disebut dengan abses atau nanah. Nah, selanjutnya, abses atau nanah ini yang tadinya hanya di bawah gusi, dia akan berkembang. Ini apabila sudah terjadi di bawah gusi atau di bawah dari ujung akar gigi. Dia bisa membentuk bisul seperti ini. Yang akan terjadi keluar kelihatan adalah bengkak di bagian gusi, bagian dalam menghadap lidah. Kemudian bisa ke arah di sini. Ya, akan memasuki rongga, kemudian membengkak ke pipi sampai ke bawah mata, bahkan bisa sampai ke mata. Untuk yang gigi bawah juga bisa terjadi pembengkakan sampai ke bawah sini, ya, sampai ke dagu. Jadi dari pipi ke dagu. Bahkan apabila sudah terkena di kedua sisi kanan kiri dan sampai terkena bagian dalam, itu bisa menyebabkan pernafasan menjadi tersumbat dan bisa mengancam jiwa. Bagaimana cara mencegahnya supaya gigi kita tidak berlubang? Yuk kita rawat gigi dan mulut kita sejak sekarang, sejak dini. Caranya bagaimana? Ada 4 poin penting dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama adalah mengurangi makanan manis. Yang kedua adalah memperbanyak makan sayur dan buah. Yang ketiga, menyikat gigi rutin minimal 2 kali sehari. Nah, 2 kali sehari ini perlu diketahui bahwa waktu yang tepat adalah pagi setelah sarapan, tepatnya 30 menit setelah sarapan, dan malam sebelum tidur. Nah, kemudian yang keempat adalah periksakan ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Namun, pada kondisi-kondisi tertentu, pada kondisi yang memiliki riwayat penyakit, itu bisa jadi harus memeriksakan ke dokter gigi setiap 3-4 bulan sekali. Mari menyikat gigi. Jadi kita harus, karena tadi disampaikan pada proses kerusakan gigi adalah adanya bakteri yang bertemu dengan makanan yang tidak terbersihkan dengan baik di dalam gigi, yang melekat di gigi, maka kita harus menyikat gigi dengan baik dan tepat. Caranya bagaimana? Ada 3 poin penting yang harus kita ingat. Yang pertama adalah frekuensi. 4 sebenarnya. Yang pertama adalah frekuensi, di mana frekuensi ini minimal dari 2 kali sehari, yaitu 30 menit sesudah makan pagi dan sebelum tidur. Lama penyikatan atau durasinya adalah minimal 2 menit. Permukaan yang dibersihkan adalah bagian mengarah ke pipi atau bibir, yaitu bagian luar, bagian mengunyah, dan bagian dalam. Bagian dalam ini adalah bagian yang mengarah ke lidah ataupun ke langit-langit pada gigi-gigi di atas atau di rahang atas. Yang keempat adalah cara menyikat gigi. Nah, teknik menyikat gigi juga menjadi poin penting dalam merawat kesehatan gigi kita.
Mari kita lihat. Nah, di sini bahwa kita bisa lihat untuk bagian permukaan luar kita perlu membuat sudut sekitar 45 derajat, kemudian diputar dan ditarik dari arah gusi ke arah permukaan dari ujung mahkota gigi. Kemudian pada bagian dalam itu gerakannya seperti mencungkil dan mencungkil. Kemudian pada permukaan mengunya itu dengan cara maju mundur. Tips sikat gigi. Tips pada sikat gigi ini adalah pertama, satu orang harus satu sikat gigi. Jadi dalam satu keluarga tidak bisa satu sikat gigi bergantian pada beberapa anggota keluarga. Kemudian yang kedua, ganti sikat gigi minimal 3 bulan sekali atau ketika bulu sikat gigi sudah mekar. Yang ketiga, simpan sikat gigi pada kondisi berdiri dengan bagian kepala di atas seperti pada gambar ini. Yang keempat, bulu sikat gigi tidak mekar. Ini adalah gambar dari bulu sikat gigi yang mekar, dan ini adalah gambar dari bulu sikat gigi yang tidak mekar. Kemudian ada alat-alat bantu untuk pembersihan gigi yang lebih baik. Salah satunya adalah dental floss. Dental floss atau disebut juga dengan benang gigi. Dental floss ini ada yang berupa memiliki gagang, ada yang tidak memiliki gagang. Yang tidak memiliki gagang seperti ini bentuknya, jadi dia berupa kumparan. Kemudian memiliki gagang ada beberapa bentuk. Ada yang bentuk Y, ada yang bentuk F, ada yang bentuk ini F dan Y, dan ada yang bentuknya adalah ergonomik seperti ini. Kemudian bagaimana cara penggunaan dental floss atau benang gigi? Yang pertama adalah benang gigi yang ada dalam kumparan di sini dipotong, kemudian kita tegangkan di antara dua jari. Nah, kemudian kita sisipkan di antara dua gigi dan kita bersihkan perlahan, jangan sampai melukai gusi. Jangan lupa untuk membersihkan juga pada bagian belakang gigi, pada bagian-bagian belakang gigi. Ini cara penggunaan dental floss yang lain. Jadi dijelaskan di sini bahwa yang pertama adalah kita potong benang gigi apabila bentuknya adalah yang kumparan. Potong sekitar 18 inch atau 45 mm. 45 cm, kemudian kita regangkan 1 sampai 2 inch atau sekitar 25 sampai 50 mm. Nah, kita lilitkan di jari seperti ini ya. Kemudian untuk gigi-gigi, membersihkan gigi-gigi atas, yang digunakan untuk mengarahkan adalah ibu jari, sedangkan pada gigi-gigi bawah yang digunakan untuk mengarahkan adalah jari telunjuk. Kemudian secara perlahan dan lembut kita sisipkan benang gigi di antara dua gigi dengan menggunakan gerakan jig-jag, mengikuti kontur dari gigi tersebut. Ya, kita arahkan naik turun atau atas bawah dari permukaan di sini, permukaan dekat gusi sampai ke bawah dari ujung dari mahkota gigi. Kemudian ada lagi alat untuk pembersihan gigi dan mulut, yaitu pembersihan untuk lidah, yaitu disebut dengan tongue scraper. Ada berbagai macam bentuk dari tongue scraper ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membersihkan perlahan dari belakang ke depan,
belakang ke depan. Kemudian sekitar 5-10 kali. Kemudian kumur-kumur. Setelah itu kumur-kumur. Nah, kita bisa lihat perbandingannya sebelum dibersihkan dan setelah dibersihkan. Kemudian untuk di sini juga sama caranya, tapi dengan model yang berbeda. Sama tetap, yaitu dibersihkan perlahan satu arah dari belakang ke depan. Hati-hati, kadang-kadang kalau terlalu belakang bisa menyebabkan mual atau bahkan muntah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Dr. Gigi Ayu Permatasari dari Puskesmas Bayombong. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai cara menjaga kesehatan gigi dan mulut dengan menyikat gigi yang baik dan benar. Yuk kita saksikan. Menyikat gigi yang baik dan benar dilakukan sebanyak 2 kali, minimal 2 kali di pagi 30 menit setelah makan dan malam sebelum tidur. Terutama sebelum tidur jangan sampai lupa ya. Nah, kemudian bagaimana cara menyikatnya? Ya, ada 3 permukaan harus kita bersihkan, yaitu bagian luar, bagian munyah, dan bagian dalam. Nah, terus yang bawah gimana? Sama. Bagian luar, bagian mengunyah, dan bagian dalam. Caranya bagaimana? Caranya untuk permukaan bagian luar kita bentuk sudut sekitar 45 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian diputar sedikit, terus kemudian ditarik ke bawah. Oke, diputar sedikit, kemudian ditarik ke bawah ya. Lakukan sebanyak sekitar 8 kali. Karena sikat gigi yang baik durasinya sekitar 2-3 menit. Nah, kemudian bagian luar juga sama ya, yang untuk bagian depannya seperti ini. Dan bagian sisi satunya lagi juga jangan sampai lupa. Nah, setelah itu kita ke bagian dalam. Bagian dalamnya seperti apa? Seperti dicungkil, seperti ini. Ya, lakukan dalam satu arah. Oke, kemudian bagian depannya seperti ini. Kemudian apalagi yang harus kita bersihkan adalah bagian mengunyah. Ini adalah bagian-bagian mengunyah. Caranya bagaimana? Lakukan dalam satu arah maju mundur. Jadi dari belakang ke depan kita tarik. Seperti ini. Kemudian kalau sudah yang bagian atas, baru kita lanjut ke yang bagian bawah. Jadi kalau sikat gigi usahakan bagian atas dulu baru bagian bawah. Nah, kalau misalnya sudah bagian atasnya, kita lanjut bagian bawah. Sama ya, permukaan luarnya dulu seperti ini. Jadi kita bentuk 45 derajat, kemudian diputar sedikit, kemudian baru ditarik ke atas. Kalau untuk yang bawah ya, seperti ini. Kemudian bagian mengunyah, ya, bagian mengunyah juga sama, dari belakang ke depan satu arah seperti ini. Oke. Dan bagian depannya. Kalau untuk bagian dalam bagaimana? Seperti mencungkil tadi. Ya, pelan-pelan saja. Ya. Dalam sikat gigi jangan terlalu keras ya, nanti bisa berdarah gusinya dan jadi luka. Nah, kemudian kalau sudah semuanya, kita kumur-kumur. Usahakan kumur-kumur tidak lebih dari 2 kali. Agar foret yang ada di dalam pasta gigi itu tidak terbuang semua. Kandungan foret ini berguna dalam menguatkan gigi kita. Nah, kalau sudah membersihkan seluruh gigi kita, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu adalah membersihkan lidah kita. Lidah yang kotor itu bisa menjadi tidak sehat. Lidah yang tidak sehat bisa memberikan rasa sakit, perih dan tidak nyaman ataupun luka. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa dengan menggunakan sikat gigi berbulu halus dan lembut ataupun dengan menggunakan tong scraper. Seperti ini salah satu tong scraper. Nah, kemudian caranya adalah seperti ini, dari belakang ke depan, dari belakang ke depan. Seperti ini. Oke. Kalau sudah semuanya, boleh kita kumur-kumur lagi, ya. Boleh sekali lagi kumur-kumur. Kemudian ada beberapa alat bantu untuk membersihkan gigi selain tadi sikat gigi dan tong scraper, yaitu ini namanya adalah
interdental brush. Ya. Ini adalah interdental brush. Oke. Ya. Nah, ujungnya seperti tusuk gigi. Caranya seperti apa? Caranya disisipkan di bagian-bagian, nah seperti ini, ya, dibersihkan. Oke. Pelan-pelan ya, hati-hati. Oke. Oke. Kemudian kalau sudah semuanya, ya, biasakan setelah sikat gigi jangan makan, jangan minum, jangan berkumur selama 30 menit setelah sikat gigi. Karena apa? Agar pembersihannya maksimal dan proses penyerapan dari kandungan fluoride tadi bisa berfungsi atau menyerap dengan maksimal. Oke, sekian dari saya. Semoga informasi ini berguna buat kalian. Assalamualaikum. Demikian sedikit informasi yang kami dapat bagikan dari tim layanan kesehatan gigi dan mulut Puskesmas Bayongbong, Kabupaten Garut. Terima kasih atas perhatian semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengunjungi kami di layanan kesehatan gigi dan mulut Puskesmas Bayongbong, Kabupaten Garut, atau ikut follow Instagram kami, Facebook kami, YouTube kami, dan TikTok kami. Sekian dari kami. Semoga ilmu yang kami bagi bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, sehat selalu, senyum sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.